Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dilimpahkan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut belajar tentang pangkat, akar, dan pecahan. Simak video ini baik-baik, semoga kalian dapat memahami dengan mudah. Amin ya robbal alamin. Pertama kita akan bahas tentang pangkat. Apa itu pangkat? Pangkat tentu sudah sering kalian dengarkan, kalian pelajari, bahkan sudah sering kalian gunakan. Waktu kalian di SMA, pelajaran matematika, bilangan berpangkat adalah salah satu topik pembelajaran. Pangkat dari sebuah bilangan adalah suatu indeks yang menunjukkan banyaknya perkalian bilangan yang sama secara beruntun. Notasi X pangkat N berarti X harus dikalikan dengan X sebanyak N kali. Notasi bilangan berpangkat sangat berguna untuk merumuskan bentuk perkalian secara lebih ringkas. Contoh, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu kita cukup menuliskan 3 pangkat 5. Berikut merupakan kaidah perpangkatan yang penting untuk kalian ketahui. Oke, untuk memudahkan pemahaman kalian terkait dengan kaidah pemangkatan bilangan yang telah kalian lihat tadi, di sini saya memberikan sebuah contoh soal bagaimana kita menyelesaikan operasi perpangkatan dengan menerapkan kaidah-kaidah pemangkatan bilangan yang tadi. Contoh, kita akan mencari atau menghitung bentuk sederhana dari 3A pangkat min 2 BC pangkat min 3 per 24 A pangkat 5 B pangkat min 3 C pangkat 1. Semuanya itu dipangkatkan dengan min 1. Oke, jadi untuk menyelesaikan ini kalian perlu menerapkan kaidah pemangkatan bilangan seperti yang telah dirincikan pada slide sebelumnya. Kalian ikuti langkah kerja berikut dan nanti akan didapatkan 8A pangkat 7 C pangkat 4 per B pangkat 4. Tugas kalian adalah kalian perhatikan langkah penyelesaian ini dengan seksama, kemudian kalian cocokkan atau kalian cari setiap baris pada langkah pengerjaan ini menggunakan kaidah nomor berapa. Baik adik-adik, selain bentuk pangkat, ada juga yang dikatakan bentuk akar. Nah, berdasarkan konsep pemangkatan yang tadi, jika bilangan-bilangan yang sama, misalnya X dikalikan sejumlah tertentu sebanyak A kali, maka kita menuliskan sebagai X pangkat A. Dalam hal ini, X disebut basis dan A disebut pangkat. Nah, sekarang misalkan X pangkat A sama dengan M, maka X dapat juga disebut akar pangkat A dari M, yang jika dituliskan dalam bentuk akar menjadi seperti berikut: X sama dengan akar pangkat A
dari M. Sebagai contoh, akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, perhatikan konsep akar ini, pahami baik-baik. Selanjutnya, ada beberapa kaidah dalam pengakaran bilangan. Kaidah-kaidah tersebut dapat kalian lihat sebagai berikut. Selanjutnya, kalian boleh perhatikan contoh soal tentang pengakaran bilangan berikut untuk mempermudah pemahaman kalian. Menyelesaikan bentuk akar seperti ini, kita perlu menerapkan kaidah pengakaran seperti yang telah dinyatakan, dijelaskan, dirincikan pada slide sebelumnya. Jadi, kalian perhatikan baik-baik, lalu lihat, cocokkan antara proses atau langkah kerja yang ada pada penyelesaian soal ini dengan kaidah pengakaran yang telah kalian lihat yang tadi. Jadi, bentuk akar yang ribet seperti pada soal itu ternyata nilainya sama dengan X pangkat 13/10. Kemudian, pembahasan kita berikutnya adalah tentang pecahan. Apa itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan adalah bilangan berbentuk A per B dengan A dan B-nya merupakan bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, dan B tidak habis membagi A. Dengan kata lain, B bukan faktor dari A. Contoh bilangan pecahan yaitu 3/5. Adapun bilangan 8/4 itu bukan termasuk pecahan. Kenapa? Karena perhatikan, 8/4 itu sama dengan 8/4, dan 8/4 itu sama dengan 2. Ternyata hasilnya merupakan bilangan bulat, jadi 8/4 bukanlah bilangan pecahan. Nah, dalam operasi bilangan pecahan ada beberapa aturan yang perlu kita perhatikan. Aturan tersebut terkait dengan operasi penjumlahan atau pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian, dan aturan untuk pecahan senilai. Oke, kemudian setelah kalian mengetahui aturan yang ada dalam operasi pecahan yang tadi, kalian boleh menerapkan itu untuk menyelesaikan soal pada contoh berikut. Nah, ini kombinasi dari soal pecahan dan akar ya. Nah, kalian perhatikan langkah kerjanya, itu kita menerapkan aturan operasi penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, dan pembagian pecahan. Kemudian kita juga menerapkan operasi bentuk akar. Nah, bentuk ribet yang ada pada soal ini ternyata jika kita sederhanakan atau kita hitung, nantinya akan menghasilkan bilangan sama dengan 15. Baik teman-teman sekalian, terima kasih telah menyaksikan video tentang pangkat, akar, dan pecahan. Semoga materi ini dapat kalian pahami dengan baik ya. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang dibagikan melalui Google Classroom tepat pada jadwal perkuliahan teman-teman. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.